got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash right, whoa. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, berikut adalah teori-teori emosi. 1. James-like Theory. Emosi yang dirasakan merupakan persepsi dari perubahan tubuh. Persepsi tentang situasi lingkungan yang menimbulkan emosi, reaksi terhadap situasi melalui pola tubuh, misalnya gemeteran. Persepsi terhadap yang muncul pada proses tersebut di atas menimbulkan emosi yang dirasakan. Oke, jadi pengalaman emosi terjadi sesudah perubahan tubuh. Berikut stimulus memprovokasi emosi secara langsung untuk menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku, dan kemudian peristiwa ini menghasilkan perasaan emosi. Maka reaksi yang dihasilkan seperti gambar ini. 2. Cannon-Bed Theory. Di sini menurut mereka yang pertama emosi bergantung dari aktivitas dari otak bagian bawah, dan yang kedua emosi tidak bergantung pada gejala jasmani tetapi bergantung pada aktivitas sentral, dan yang ketiga perubahan fisiologis merupakan akibat dari pengalaman emosi yang dialami, seperti saya menangis karena saya sedih atau takut. Di sini stimulus memprovokasi emosi mengaktifkan pusat otak yang disebut thalamus, yang secara bersamaan mengirimkan pesan ke korteks, menghasilkan perasaan emosi untuk organ, gairah, dan otot rangka dan perilaku. Dan inilah tahapan reaksi yang dihasilkan. 3. Skycheater-Singer Theory. Di sini emosi merupakan label terhadap perubahan fisiologis yang kita alami dan ini dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Contoh, jantung berdebar ketika ujian, sedangkan cemas dan takut ketika bertemu dengan gadis cantik. Kita memiliki perasaan emosi ketika ada 2 faktor yang hadir, yaitu kita secara dibangkitkan secara fisiologis dan kita menafsirkan suatu emosi tertentu didasarkan pada suatu yang dihadapi. Dan inilah tahapan reaksi yang dihasilkan. 4. Cognitive Appraisal Theory. Proses berpikir harus terjadi sebelum mengalami emosi. Dengan demikian, seseorang pertama-tama akan menangkap rangsangan atau stimulus dari luar. Setelah itu, ada proses berpikir yang kemudian secara bersamaan akan memantik respon fisiologis dan emosi. 5. Emotion and Motivation.